Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceri Septia Asmafiza, Prodi D3 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik, NIM 22080020. Di sini saya akan membahas tentang menempatkan titik-titik pada garis lurus di antara dua bangunan. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di antara dua bangunan. Yang kedua, mahasiswa terampil dalam memperpanjang titik-titik pada garis lurus di dua bangunan yang terhalang. Garis merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pengukuran. Tanpa adanya garis, kita tidak dapat mencari suatu garis lurus. Dalam mencari garis lurus dapat digunakan pita ukur, penukur, kompas, serta yalon. Membuat garis terhalang dimaksudkan bahwa dalam mencari garis lurus tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan dengan adanya penghalang yang menghalangi kegiatan tersebut, sehingga dalam mencari garis lurus tidak dapat berjalan dengan lancar atau harus melalui beberapa rintangan terlebih dahulu. Garis lurus yang diukur di antara dua gedung dapat ditentukan dengan dua titik sembarang masing-masing sudut titik tersebut. Dapat menggunakan rumus Pitagoras untuk menentukan bahwa garis tersebut sudah lurus sesuai dengan yang akan didata pada laporan praktikum tersebut, sehingga didapatkan jumlah panjang yang ingin dicapai. Peralatan yang dapat digunakan dalam laporan praktikum kali ini yaitu yang pertama, penukur, yalon, pita ukur, serta kompas. Keselamatan kerjanya yaitu mahasiswa memakai sepatu, yang kedua memakai helm untuk melindungi kepala, yang ketiga memakai rompi sebagai identitas dilampahkan, yang keempat hindari kehilangan alat, yang kelima pastikan jumlah alat yang dipinjam. Langkah kerja yang pertama, persiapan. Persiapkan alat yang dibutuhkan. Yang kedua, buat bon alat dan tanda tangan yang diketahui oleh dosen yang mengajar. Yang ketiga, pergi ke lokasi praktek. Langkah yang kedua yaitu menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di antara dua gedung. Dirikan yalon P dan Q sejauh 10 meter. Seseorang memegang yalon dan ditancapkan di A dan membidik di GP. Yang seorang lagi menancapkan yalon di B sesuai dengan instruksi pada A sampai yalon A, B, dan P selurus atau segaris. Selanjutnya, titik B membidik ke Q yalon A digeser sesuai instruksi dari B sehingga yalon B, A, dan Q segaris. Selanjutnya, langkah kedua dan langkah ketiga diulangi sampai yalon A, B, dan P segaris dan yalon B, A, dan Q segaris. Data praktikum yang didapatkan setelah menempatkan titik pada garis P dan Q dan setelah membidik titik A, B segaris dengan yang telah ditentukan, yaitu yang pertama, jarak titik P ke Q sejauh 10 meter, jarak titik P ke B3 sejauh 5 meter, jarak titik B3 ke A2 sejauh 2 meter, jarak titik A2 ke Q sejauh 3 meter, jarak titik P ke B1 sejauh 3,8 meter, jarak titik B1 ke A sejauh 3,75 meter, jarak titik Q ke A1 sejauh 3,45 meter, jarak titik A1 ke B1 sejauh 3,30 meter, jarak titik A1 ke B2 sejauh 3,27 meter, jarak titik A1 ke B2 sejauh 3,24 meter, jarak titik B2 ke B3 sejauh 3,88 meter, jarak titik B2 ke B3 sejauh 0,45 meter, jarak titik A ke A1 sejauh 3,16 meter, jarak titik A1 ke A2 sejauh 2 meter, jarak titik A ke A2 sejauh 5,16 meter, jarak titik B ke B1 sejauh 3,4 meter, jarak titik B1 ke B2 sejauh 1,7 meter, jarak titik B3 ke Q sejauh 5 meter, dan jarak titik A2 ke P sejauh 7 meter. Analisis dan pengolahan data. Yang pertama yaitu hasil dari pencarian sigma A, yaitu dengan cara jarak titik A ke A1 ditambah jarak titik A1 ke A2 yaitu sebesar 3,16 ditambah 2 meter sehingga mendapatkan hasil 5,16 meter. Selanjutnya, dalam mencari sigma B dengan cara jarak titik B ke B1 ditambah jarak titik B1 ke B2 ditambah jarak titik B2 ke B3 sehingga diperoleh hasil 5,5 meter dengan pengukuran 3,4 ditambah 1,7 ditambah 0,45 memperoleh hasil 5,
memperoleh hasil 5,55 meter. Selanjutnya dalam mencari jarak titik P ke B3, yaitu dengan cara jarak titik P ke Q dikurang jarak titik B3 ke Q, yaitu 10 dikurang 5 meter sehingga mendapatkan hasil 5 meter. Selanjutnya menentukan jarak titik Q ke A2 dengan cara P kurang Q, jarak titik P ke Q dikurang dengan jarak titik A2 ke P, yaitu 10 dikurang 7 sehingga memperoleh hasil 3 meter. Selanjutnya jarak titik B3 ke A2 dengan cara P ke Q dikurang jarak titik P ke B3 dikurang dengan jarak Q ke A2 dengan pengukuran 10 dikurang 5 dikurang 3 sehingga memperoleh hasil 2 meter. Skala yang digunakan dalam pengukuran hasil data praktikum kali ini yaitu dengan skala 1:100, sehingga hasil sigma A menjadi 5,16 cm, sigma B menjadi 5,55 cm, jarak titik P ke B3 menjadi 5 cm, jarak titik Q ke A2 menjadi 3 cm, dan jarak titik B3 ke A2 menjadi 2 cm.